Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 85. Aku ingin jadi istri kamu lagi, Mas, ujar Naya lancar tanpa hambatan. Gak apa-apa jadi yang kedua, tambahnya merasa antusias. Kata-kata Naya yang di luar dugaan Adrian itu seketika membuat rem mobil tertekan dengan keras. Hingga tanpa sadar, mobil Adrian terhenti di tengah-tengah keramaian padat kendaraan di tengah jalan. Refleks Adrian menoleh cepat ke arah Naya. Wajah pucat itu tengah menanti sebuah jawaban darinya. Tatapan Adrian yang masih berlangsung itu seketika buyar ketika beberapa bunyi klakson mobil saling bersautan dari arah belakang, yang disusul ungkapan protes para pengendara lain karena mobil mendadak terhenti tanpa aba-aba. Adrian pun kemudian kembali melanjutkan mobilnya dengan terus menatap jalanan tanpa memperdulikan perkataan Naya yang sempat membuatnya tercengang. Tadi jangankan memberi jawaban, Adrian bahkan merubah mood seketika. Perasaan yang selama ini Adrian ungkap hanya sebagai bentuk rasa kasihan pada mantan istrinya itu, pada akhirnya justru disalahartikan dengan mengambil kesempatan. Dalam hati tentu saja Adrian emosi, ingin menjawab dengan kalimat agar Naya sadar diri. Setidaknya agar Naya mengingat kembali akan jasa Mairo yang membuat dirinya bisa menerima di rumah ini. Akan tetapi melihat wajah wanita itu yang tampak pucat saja, Adrian benar-benar tidak kuasa, apalagi untuk berkata kasar. Emosi yang berusaha Adrian pendam itu membuatnya tanpa sadar telah melajukan mobil dengan kecepatan hampir melebihi 100 km per jam di tengah-tengah jalanan lengang. Maaf ya Mas kalau kata-kataku tadi membuat kamu marah. Naya membuka obrolan tiba-tiba. Aku hanya mengutarakan isi hati yang aku pendam selama ini. Aku juga gak berharap kamu jawab sekarang kok Mas, imbuhnya lagi. Meski mendengar, namun Adrian memilih tidak merespon penjelasan Naya itu. Jujur, aku masih cinta sama kamu Mas. Gak peduli saat ini ada wanita lain di sisi kamu. Yang terpenting aku ingin mengungkapkan ini sebelum terlambat. Sayangnya Naya tampaknya tidak main-main dengan ucapannya. Dia masih melanjutkan penuturannya yang mungkin masih banyak lagi. Aku benar-benar menyesal sudah memilih pisah dari kamu Mas. Aku menyesal juga sudah membuat kamu kecewa dengan sikapku yang dulu. Andai aku diberi kesempatan untuk bisa berada di samping kamu lagi Mas, aku janji aku akan jadi istri yang benar-benar kamu harapkan. Bahkan aku bisa melebihi Mairo. Ucapan Naya akhirnya terhenti bersamaan dengan mobil yang Adrian hentikan di pinggir jalan. Jangan bawa-bawa Mairoh di tengah-tengah ucapanmu yang konyol itu. Naya, dia terlalu tinggi dibandingkan dengan kamu. Adrian akhirnya bisa berucap tegas setelah mesin mobil ia matikan. Maaf Mas, bukan begitu maksudku. Aku tahu Mairo begitu sempurna di mata kamu. Tapi walau tidak sama, setidaknya aku tetap akan berusaha menjadi seperti dia untuk kamu Mas, ujar Naya menjelaskan. Apa kamu tidak sadar dengan apa yang kamu ucapkan itu Naya? Adrian menoleh ke arah Naya dengan tatapan tajam. Dia sudah berbaik hati menampungmu di rumah, lalu ini balasan kamu. Sontak Naya menangis tergugu. Dia menampakkan rasa bersalahnya dengan air mata yang masih Adrian ragukan maknanya. Tapi apa aku salah mengutarakan perasaan sebelum aku pergi nantinya Mas? Tetap saja Naya masih mengelak membela diri, yang membuat Adrian cukup kesal. Tidak Nay, kamu tidak salah. Adrian pun menjawab tegas. Hanya saja kamu perlu sadar diri untuk berada di samping Mairo Nay. Aku tidak menyalahkan ungkapan perasaan jujurmu, tapi aku menyayangkan sikap ketidaksadaran diri kamu yang meminta menjadi istriku lagi, tambahnya bernada kesal. Adrian seakan tidak peduli dengan Naya yang tengah
Adrian seakan tidak peduli dengan sakit yang tengah Naya jalani. Tidak peduli pula dengan tangisan yang Naya masih berlangsung itu. Bagi Adrian, sakit yang Naya derita bukan menjadikan dia meminta apapun seenaknya dengan dalih permintaan terakhir. Karena kesembuhan yang Naya dapat sebenarnya masih memungkinkan besar sembuh dengan pengobatan yang dijalani sesuai anjuran dokter. "Maafkan aku, Mas." Tangisan Naya mulai meredah. Ia kembali menyeka air matanya yang masih tampak menetes. "Aku cuma..." Suara nada dering ponsel yang tiba-tiba menggema menghentikan kalimat Naya seketika. Menyadari ada panggilan yang masuk ke ponselnya, Adrian segera meraih benda ponsel itu dari saku celananya. Tanpa pikir panjang, tombol panggilan itu Adrian geser ke arah warna hijau. Begitu menyadari kontak nama Axel yang tertera di layar. "Ya, Sel," saut Adrian cepat. Adrian pun menjawab telepon sambil membuka pintu mobil dan keluar dari sana. Ia kemudian memilih menjauh dari mobil dengan terus melakukan obrolan basa-basi dengan sahabat lamanya itu. Meski posisi Axel sudah lama di luar negeri, namun perbincangan keduanya masih tetap sama seperti dulu. Setelah saling bertanya kabar selesai, Adrian sedikit terkejut ketika Axel tiba-tiba menanyakan perihal kondisi Naya. Walau majikan Naya sebelumnya adalah om dari Axel, namun keberadaan pria itu di Belanda, Adrian pikir tidak mengetahui sama sekali. "Apa kondisi Naya baik-baik saja, Yan?" Terdengar pertanyaan Axel lagi di seberang telepon membuyarkan lamunan kilat Adrian. "Kamu tahu dia sakit?" Ia balik bertanya. "Iya, om sudah cerita. Katanya juga kamu yang ngurus dia, Yan. Kok bisa?" Walau tidak melihat jelas wajah Axel di negeri seberang, namun ekspresi ketidakpercayaan Axel itu bisa Adrian baca dari kata-kata yang mengalir di telinganya. Adrian pun menjelaskan apa adanya, bahwa Mayrola yang menyarankan semua itu. Bahkan dia yang memohon izin agar dirinya menerima Naya di rumah, walau dia sendiri tidak tahu akan sampai kapan. Untuk semua isi hati, Adrian memang lebih sering terbuka pada sahabat yang sudah menetap di Belanda itu. Namun untuk pembahasan tadi, sepertinya ia memilih merahasiakan. Entah bagaimana jadinya jika Axel tahu kalau Naya memintanya untuk nikahi lagi. Meski jadi yang kedua, kemungkinan besar Axel akan marah dan langsung menghubungi Naya. Adrian hanya menghindari suasana tegang itu. "Istri kamu memang baik banget, Yan. Kamu memang gak salah pilih istri. Kalau kalian merasa tidak masalah dengan menjaga Naya, semoga apa yang kalian lakukan itu mendapatkan balasan kebaikan setimpal." "Thanks, Sel. Baik-baik juga kamu di sana. Jaga istrimu benar-benar." Adrian pun tak kalah memberi pesan sebagai seorang sahabat. Obrolan keduanya kemudian berakhir tepat ketika kumandang azan maghrib terdengar saling bersautan di sekitar jalan. Adrian segera masuk ke dalam mobil lalu melajukan mobilnya kembali. Perjalanan yang hanya tersisa 15 menit lagi itu Adrian susuri dengan kecepatan sedang. Mayro segera keluar dari kamar ketika suara deru mobil yang suaminya kendarai terdengar di telinga. Kakinya bahkan dengan cepat menuruni anak tangga supaya niat menyambut sang suami tidak terlambat. Setelah menghentikan langkah sejenak tepat di depan meja makan, sambil mengedar beberapa menu makanan yang sudah ia hidangkan beberapa menit lalu, Mayro kemudian melanjutkan langkah lagi menuju ke pintu utama. Tak lupa juga rambut panjangnya Mayro tata rapi seperti sebelumnya, tergerai ke belakang dengan menyisakan sedikit untuk ia tampilkan di depan pundaknya. Sore ini Mayro benar-benar tampil anggun dengan gaun selutut berwarna merah muda yang Adrian hadiahkan meski tanpa acara apapun kala itu. Wajah cantiknya pun ia hiasi make up tipis sehingga tampak segar namun tetap natural. Demi keharmonisan hubungannya dengan sang suami, Mayro telah meredakan emosi hatinya yang sebenarnya masih sedikit terasa hingga kini. Hanya saja ia tidak ingin melewatkan kesempatan berdua dengan sang suami.
Setelah Naya berpamitan pergi ke tempat kosnya, pikir Mairo wanita itu akan sekalian menjalani pengobatan. Jadi waktu itu benar-benar pas untuk menyampaikan permintaan maafnya, sekaligus memperbaiki hubungan yang sempat merenggang dengan Adrian dengan makan malam romantis. Sayangnya rasa bahagia Mairo yang belum lama itu mendadak sirna dalam sekejap ketika pintu rumah sudah ia buka lebar, berharap yang ia sambut adalah sang suami. Namun faktanya wajah Nayala yang terpampang di depan pintu itu. Mairo pikir ia hanya salah mendengar deru mobil. Mungkin saja Naya memang datang dengan taksi online yang terhenti sampai ke halaman rumah. Nyatanya tidak. Perasaan terkejut Mairo yang belum usai itu akhirnya dikejutkan lagi dengan kehadiran Adrian di belakang Naya, membuktikan jika mereka berdua memang datang secara bersamaan. Artinya keduanya juga berada di dalam mobil saat pulang tadi. Melihat pemandangan mencengangkan itu, Mairo tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang ia lihat telah menghancurkan khayalan indah yang baru saja Mairo bayangkan secara tiba-tiba. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf ya, Mimin agak ngantuk membacanya, jadi mungkin ada yang tidak nyaman didengar atau salah-salah. Mohon maaf, lagi ngantuk berat, kecapean ya. Terima kasih teman telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi ya di bab berikutnya. Bye.